Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya memaparkan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Air pada Ekosistem Mangrove di Perairan Desa Kayapu, Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Saya Jojon Marto Sinaga, NPME 1I017011. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Insinyur Jamdial Ta'aladin, MSI, Ibu Maya Anggrani, FU, SPMSI, dan Ibu Nur Laila Ervina Herliani, SPMSI. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dewi Purnama, SPMSI. Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu 2020. Adapun topik yang akan dibahas yang pertama pendahuluan, tujuan, metode, dan analisis data. Langsung saja ke pendahuluan, dapat kita lihat di slide peta sebaran luasan mangrove di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Giri et al. 2011, luas hutan mangrove di Indonesia sebesar 3.112.989 hektar atau 22% dari total luas hutan mangrove di dunia. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2006, hanya sebanyak 30,7% ekosistem mangrove berada dalam kondisi baik. Sisanya berada pada kondisi rusak sedang atau 27,4%, rusak berat 41,9%. Adapun fungsi dari ekosistem mangrove secara fisik, secara biologi, dan secara ekonomi. Secara fisik, untuk mencegah abrasi, menahan lumpur, dan menurunkan kandungan karbon dioksida CO2. Secara biologi, untuk tempat pemijahan, untuk tempat mencari makan, serta untuk tempat perlindungan bagi biota-biota yang di laut. Secara ekonomi, untuk tempat wisata, untuk penghasil kayu, serta penghasil kepiting, udang, kerang, dan ikan-ikan ekonomis lainnya. Menurut Bako Sortanal 2009, luasan mangrove pada tahun 2009 di Pulau Enggano adalah 1.580,8 hektar. Pada tahun 2011, mangrove di Pulau Enggano mengalami perubahan dengan luasan 1.414,78 hektar, KKP 2011. Kelas kerapatan jarang berkurang sebesar 445,34 hektar, kerapatan sedang berkurang sebesar 88,883 hektar, dan kerapatan lebat mengalami pertambahan luas sebesar 556,769 hektar. Silitonga DKK 2018. Faktor kerusakan ekosistem mangrove dipengaruhi oleh perubahan iklim, dipengaruhi oleh pencemaran minyak, dan dipengaruhi oleh kebakaran, serta dipengaruhi oleh perubahan salinitas. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini pada lokasi tersebut karena kawasan perairan pada Desa Kayapu, Pulau Enggano diketahui mempunyai kawasan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan kawasan ekosistem mangrove, di mana selama ini masyarakat aktif memanfaatkan keadaan ekosistem tersebut, terutama di bagian ekosistem mangrove. Belum diketahui secara pasti bagaimana tingkat kesuburan perairan tersebut. Sebagai daya dukung kekayaan potensi ekosistem mangrove di Desa Kayapu, Pulau Enggano, dengan adanya aktivitas masyarakat yang dapat membuat pencemaran di perairan, seperti pembuangan limbah organik masyarakat, transportasi laut, serta pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syahinia 2001 dalam Damanto dan Mas Duki 2014 akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar lainnya yang ada di laut, yang akan mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya, sehingga masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologi. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuannya untuk menganalisis kualitas air pada ekosistem mangrove di perairan Desa Kayapu, Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kualitas air pada ekosistem mangrove di perairan Desa Kayapu, Pulau Enggano. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2020, bertempat di perairan Desa Kayapu, Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Pengambilan sampel penelitian kualitas air dilakukan pada pukul 9 WIB sampai pukul 15 WIB pada lapisan permukaan. Adapun peta lokasi dapat kita lihat terdapat 4 stasiun di mana pada stasiun pertama itu terdapat aktivitas kapal, dan stasiun kedua terdapat aliran sungai, dan stasiun 3 terdapat aktivitas antropogenik, dan stasiun 4 tidak terdapat aktivitas antropogenik. Jadi di mana pada stasiun ini untuk melihat perbedaan dari kualitas air secara signifikan. Alat dan bahan dapat dilihat pada slide. Prosedur pengambilan data. Penentuan zona pengamatan. Saya menggunakan metode survei, di mana metode survei ini merupakan metode yang dilakukan untuk mencari informasi dan mengeksplorasi hutan mangrove untuk penentuan titik lokasi menurut Kumar Ravel dan Ranganathan 2018. Prosedur pengambilan data, di mana saya menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang ditentukan oleh
si peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Wicaksono DKK 2015. Data kualitas air pengambilan sampel air laut dilakukan berdasarkan periode pasang surut air laut, dilakukan dengan bantuan prediksi pasang surut air laut secara in situ di lokasi tersebut. Data parameter kualitas air meliputi suhu, pH, salinitas, DO, BOD, nitrat amoniak, dan TSS. Pada pengukuran suhu menggunakan alat termometer, pada pengukuran derajat keasaman menggunakan pH meter, pada pengukuran salinitas menggunakan alat refraktometer, dan pada pengukuran oksigen terlarut menggunakan alat DO-meter, dan pada pengukuran BOD menggunakan alat BOD-meter, dan pada pengukuran amoniak dan nitrat menggunakan alat spektrofotometer. Data tekstur tanah, laju sedimentasi diukur dengan alat sedimen trap. Tabung sedimen trap yang digunakan adalah pipa PVC dengan ukuran diameter 4 inci dan tinggi 20 cm. Pada bagian atas pipa PVC dipasang secara sekat-sekat dan di bagian bawah diberi penutup. Sedimen trap ini diletakkan pada saat perairan surut dan dibiarkan selama 2 minggu. Kemudian sedimen diambil pada setiap stasiun dan dimasukkan ke kantong plastik dan akan dianalisis di laboratorium untuk melihat kandungan tekstur substratnya, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Analisis data, indeks pencemarannya, rumusnya PIJ sama dengan M akar dari akar CI per LIJ kuadrat M tambah CI per LIJ kuadrat R. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Keterangan dapat dilihat pada slide. Kriteria indeks pencemaran, hubungan tingkat tercemaran dengan kriteria indeks berdasarkan baku mutu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Dapat dilihat pada slide. Dan kriteria penentuan tingkat kualitas air untuk biota laut berdasarkan baku mutu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 dapat dilihat pada slide. Selanjutnya sedimen trap, rumusnya LS BS per jumlah hari dikali V kali R kuadrat. Keterangan dapat dilihat pada slide. Uji statistik menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solution untuk membandingkan rata antar stasiun dilakukan dengan menggunakan Analysis of Variance atau ANOVA. Baiklah, sekian pemaparan seminar proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.